warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kartika Agitudagil, NIM 17021010102002. Saya dari Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jember dengan Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa atau ucapkan Bismillah. Bagaimana nih kabar kalian? Apakah tetap baik-baik saja di rumah meskipun banyak sekali tugas yang menumpuk? Tetap semangat ya meskipun banyak tugas di rumah, karena bahagia itu perlu. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang besaran vektor. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat memahami dan menerapkan besaran vektor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat mengetahui contoh besaran vektor dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat membedakan antara besaran vektor dan besaran skalar. Dan yang keempat, siswa dapat menggambarkan notasi arah besaran vektor. Ibu akan beritahu kalian suatu peristiwa. Apakah kalian mengetahui peristiwa ini? Apa ayo? Ya benar, tentang penerjun payung. Penerjun payung menjatuhkan diri dari pesawat, pasti jatuhnya itu tidak tepat di bawah pesawat, tetapi melenceng jauh dikarenakan oleh gaya gravitasi bumi dan gaya dorong angin. Nah, dari peristiwa tersebut dapat kita ketahui bahwa besaran vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki besar dan arah. Karena saat penerjun payung menjatuhkan diri, pasti penerjun payung itu membentuk suatu arah yang disebut sebagai penerapan besaran vektor. Contoh apa lagi yang dapat kalian ketahui? Apa hayo? Benar sekali, tentang anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Dari besaran vektor dapat kita ketahui bahwa besaran vektor ditandai dengan gambar panah, di mana bagian panah ini merupakan sebuah nilai besaran vektor dan panahnya menggambarkan sebuah arah vektor. Kita tahu pada anak yang bermain layang-layang pasti arah talinya tidak tepat di atas kita. Kenapa? Hal itu dipengaruhi oleh besaran vektor juga. Nah, dari peristiwa yang Ibu sebutkan, maka kalian dapat menuliskan contoh-contoh penerapan lain dari besaran vektor. Jika kalian sudah menuliskan tentang contoh lain dari besaran vektor, mari kita lanjut ke perbedaan besaran vektor dan besaran skalar. Wow! Perbedaan besaran vektor dan besaran skalar. Dalam fisika kita ketahui terdapat dua besaran, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Perbedaan besaran vektor dan besaran skalar. Apa sih perbedaannya? Perbedaan dari besaran vektor dan besaran skalar kita ketahui. Yang pertama, besaran vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan pada besaran skalar merupakan sebuah besaran yang memiliki nilai saja tanpa memiliki arah. Vektor dan besaran skalar memiliki perbedaan. Biasanya pada besaran skalar dapat kita temukan pada besaran pokok yang dapat kita singkat sebagai SMP jiwa. Apa sih SMP jiwa itu? Yaitu di mana suhu, massa, panjang, jumlah zat, I intensitas, W waktu, A dan arus. Sedangkan pada besaran vektor biasa kita temukan pada besaran turunan. Ada
contoh lagi nih. Berikut, manakah yang merupakan besaran vektor? Ya, benar, yaitu besaran tersebut merupakan besaran dari perpindahan dan gaya. Kenapa? Kita lihat yuk pada peristiwa berikut. Pasti pada peristiwa ini sudah banyak yang mengetahui. Siapa sih yang belum tahu tentang Google Maps? Bukan orang zaman sekarang dong kalau tidak kenal dengan Google Maps. Pada Google Maps ini dapat kita ketahui antara perbedaan perpindahan dan jarak. Apa sih? Kita tahu bahwa perpindahan dan jarak memiliki rumus yang sama. Akan tetapi kita lihat pada gambar berikut. Jarak dapat kita ketahui sejauh 21 km. Sedangkan perpindahan dapat kita ketahui pada letak kecil ini atau bulatan kecil ini, yaitu perpindahan yang sebelumnya kita di arah barat menjadi di arah utara. Karena saya melakukan perpindahan yang sebelumnya saya di tempat saya atau di rumah saya sampai ke SMA. Dari peristiwa tersebut, jika kita ingin menggambarkan tentang notasi dan arah besaran vektor, maka kita perlu memahami bagaimana penulisan notasi tersebut. Penulisan besaran vektor dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu memberi tanda panah di atas huruf yang menyatakan vektor. Seperti contoh berikut. Sedangkan cara yang kedua yaitu dapat menambahkan huruf yang menyatakan besaran vektor. Contoh dari cara menggambarkan vektor dapat kita lihat slide ini. Di mana dapat kita ketahui di sini terdapat panah. Panah yang terdiri dari 0, Z, dan vektor P. Yang mana untuk huruf O menyatakan pangkal vektor, sedangkan huruf Z sebagai kepala vektor atau ujung vektor. Vektor P dapat kita ketahui sebagai arah vektor. Untuk menggambar vektor terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektor. Yang kedua, arah anak panah mewakili arah vektor. Yang ketiga, besar vektor atau modulus vektor sama dengan mutlak vektor A atau sama dengan A. Di mana kan? Di mana A sebagai vektor satuan, A sebagai besar vektor yang merupakan skalar yang positif, tidak ada negatif meskipun ke kanan atau ke kiri. Vektor dapat diduplikat atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak mengubah sebuah besar dan arahnya. Selanjutnya, jika dua atau lebih vektor memiliki besar dan arah yang sama. Jika kita mempunyai vektor A, seperti pada gambar panah berikut, terdapat vektor negatif. Besarnya pada gambar tersebut sama, tapi arah vektornya berlawanan. Dan jika dijumlahkan, maka vektor yang diperoleh terdapat vektor 0. Vektor satuan terdiri dari vektor A sama dengan A dikali A-P. A-P ini merupakan sebagai vektor satuan yang besarnya adalah 1 dan biasanya dibaca A-P.
Macam-macam vektor ada dua. Yang pertama yaitu vektor sejajar, dan yang kedua yaitu vektor yang berlawanan, seperti gambar berikut. Vektor sejajar memiliki arti di mana dua atau lebih vektor memiliki nilai dan arah yang sama. Sedangkan pada vektor yang berlawanan memiliki nilai sama akan tetapi arahnya yang berbeda. Akhirnya kita di penghujung materi, di mana dari materi yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan yaitu besaran vektor dapat kita ketahui di berbagai penerapan kehidupan kita. Contohnya tadi yaitu layang-layang dan penerjun payung, serta lainnya yang akan kalian tuliskan pada tugas kalian. Dan yang kedua merupakan besaran-besaran dalam fisika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar, di mana besaran skalar ini merupakan sebuah besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan arah. Besaran vektor banyak terdapat di besaran turunan, sedangkan pada besaran skalar banyak yang terdapat di besaran pokok, yang dapat kita sebut singkatannya yaitu SMP jiwa. Untuk menggambarkan notasi dan menggambarkan arah vektor dapat kita lihat seperti berikut. Di mana untuk penulisan besaran vektor dapat kita cetak tebal hurufnya atau dengan menambahkan tanda panah di atas huruf. Sekian dari saya, jangan lupa ucapkan alhamdulillah untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.